Apa itu abortus? Ya, per definisi dikatakan abortus adalah adanya perdarahan dari dalam uterus atau rongga rahim yang disertai dengan pengeluaran hasil konsepsi baik sebagian maupun seluruhnya pada umur kehamilan kurang dari 20-24 minggu dengan berat kurang dari 500 gram. Jadi itu pengertian abortus, di mana terjadinya perdarahan yang berlangsung keluar dari rongga uterus atau rongga rahim dan diikuti oleh pengeluaran hasil konsepsi itu. Bisa seluruhnya maupun sebagian, nanti tergantung jenis abortusnya. Dan beratnya kurang dari 500 gram. Jadi itu yang kita sebut dengan abortus. Pada awal abortus itu terjadi perdarahan pada desidua basalis yang namanya di dalam endometrium rongga rahim, dan ada nekrosis pada jaringan di sekitarnya sehingga hasil konsepsi itu bisa lepas. Nah, begitu hasil konsepsi itu lepas, dianggap sebagai benda asing yang ada di dalam uterus. Nah, kemudian uterus itu akan berkontraksi untuk berusaha mengeluarkan hasil konsepsi yang sudah lepas tadi. Nah, itu patofisiologi bagaimana abortus itu bisa terjadi, yang awalnya adanya perdarahan dari desidua basalis namanya di dalam rongga rahim tersebut, sehingga ada nekrosis juga di sana, lepas hasil konsepsi, kemudian akan diikuti oleh pengeluaran hasil konsepsi tersebut dari uterus. Kita mesti memikirkan terjadinya abortus pada seorang ibu atau seorang wanita usia reproduksi yang mengeluh terlambat haid, kemudian tes kehamilan sudah positif, adanya perdarahan dari vagina perdarahan pervaginaan, bisa disertai keluarnya gumpalan darah atau jaringan atau seperti daging keluar, ada nyeri perut. Nah, apalagi juga sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan USG dan sudah dipastikan ada kehamilan di dalam rahim atau dalam uterus. Nah, kemungkinan seorang wanita tersebut mengalami abortus. Nah, dilihat dari jenis abortus ada yang kita sebut dengan abortus iminen. Itu ada ancaman keguguran atau keguguran yang mengancam. Nah, keluhan pada seorang wanita hamil yang mengalami peristiwa abortus iminen ini adalah dia akan mengeluh adanya perdarahan pervaginam, kemungkinan ngeflek saja, sedikit saja, tidak disertai gumpalan darah, tidak disertai keluarnya jaringan, ada nyeri perut juga. Nah, kalau lebih lanjut kita lakukan pemeriksaan dalam, pemeriksaan dari inspekulu, dari vaginanya, itu kita tidak akan bisa menemukan atau belum menemukan adanya pembukaan dari mulut rahim atau dilatasi serviks namanya. Dan itu darah yang keluar itu seperti kita lihat dari pemeriksaan inspekulu tersebut, tidak akan ada kita lihat adanya keluar jaringan atau gumpalan darah yang berbentuk daging artinya sudah konsepsi itu masih tertahan di dalam, artinya masih ada ancaman terjadinya keguguran atau keguguran yang mengancam. Nah, apa yang dilakukan kalau pada kasus abortus iminen? Sudah tentu seorang ibu hamil itu mesti harus melakukan istirahat bed rest lebih banyak berbaring, kemudian vitaminnya tetap harus diminum, kemudian mengurangi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang cukup berat, atau istirahat yang cukup. Kemudian seorang dokter mungkin dokter kandungan atau bidan mungkin akan memberikan obat yang membantu untuk menguatkan perlekatan dari plasenta atau hari-hari Jadi diberikan penguat, kemudian diberikan vitamin, kemudian bed rest, tidak boleh berhubungan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Jadi lebih banyak berbaring. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan abortus incipient. Seperti tadi terjadi pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu di mana perdarahan yang terjadi pada seorang ibu hamil tersebut cukup banyak perdarahannya Tapi kalau kita melihat itu istilahnya perdarahan atau abortus itu sedang berlangsung jadi sudah ada pembukaan dari mulut rahim atau adanya dilatasi serviks di sana, tetapi hasil konsepsi tersebut masih ada di dalam rongga rahim atau masih tertahan di dalam rongga rahim Nah, itu gejalanya yang mirip seperti tadi ada nyeri perut, kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan dalam sudah ada pembukaan di sana, artinya sudah ada dilatasi serviks atau mulut rahimnya, tapi tidak adanya keluar jaringan yang dapat kita lihat dari pemeriksaan dalam tersebut. Nah, sudah tentu dalam keadaan seperti ini penanganannya tergantung dari umur kehamilan Kalau dia umur kehamilan kurang dari 12 minggu mungkin bisa dilakukan tindakan kuretase.
bisa dengan tanpa pembiusan maupun dengan pembiusan ya. Tapi kalau pada umur kehamilan yang lebih dari 12 minggu di mana sudah berbentuk janin di situ, nah itu yang diperlukan karena risiko terjadinya perdarahan pada saat kita akan melakukan tindakan kuretasi tersebut ya, bisa dilakukan dengan perlindungan. Kita melakukan pemasangan infus ya dengan oksitosin trip, jadi diberikan uterotonika di situ untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perdarahan pada saat kita melakukan kuretasi atau setelah melakukan kuretasi tersebut. Nah itu yang perlu kita lakukan pada keadaan terjadinya abortus insipient, artinya abortus itu sedang berlangsung ya. Jadi perdarahan cukup banyak, sudah ada pembukaan dari atau dilatasi serviks di situ, dan kemudian ada rasa nyeri perut yang cukup kuat ya, jadi mules-mules yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, ini adalah kemungkinan sudah terjadi abortus insipient atau sedang berlangsung proses abortus tersebut. Nah, kalau abortus incomplete, nah itu artinya pengeluaran hasil konsepsi pada peristiwa abortus tadi itu sudah sebagian sudah keluar dari rongga rahim ya, dari uterus ya. Jadi sebagian masih tersisa di dalam rongga rahim atau dalam uterus. Jadi kalau kita melihat pasien ibu hamil dengan abortus incomplete, dia akan mengeluh perdarahan pervagina, kemudian ada nyeri perut yang cukup kuat ya karena adanya kontraksi dari uterus yang berusaha mengeluarkan hasil konsepsi tersebut. Kemudian seorang ibu hamil tersebut yang mulai peristiwa abortus incomplete ini pasti akan merasakan lebih nyeri ya di perut bagian bawahnya. Nah, pada pemeriksaan sudah tentu kita akan bisa melihat adanya dilatasi serviks ya di mulut rahim, kemudian adanya terabanya jaringan atau hasil konsepsi tersebut, walaupun sebagian sudah ada yang keluar. Nah, selama hasil konsepsi yang tersisa di dalam rongga rahim tersebut masih ada di dalam rongga rahim, nah itu risiko terjadinya perdarahan akan terus berlangsung. Itu yang mesti harus dikeluarkan dengan segera. Nah, kemudian penanganan dari abortus incomplete ini sudah tentu tergantung dari kondisi pasien atau kondisi ibu hamil tersebut. Nah, kalau kondisinya masih baik, mungkin akan bisa kita segera lakukan tindakan kuretasi ya untuk mengeluarkan sisa hasil konsepsi yang ada di dalam uterus tersebut. Tapi dalam keadaan seorang ibu yang katakanlah mengalami perdarahan yang cukup banyak, cukup hebat, kemudian ada gangguan dari status umumnya ya, status presennya atau vital sign-nya, tekanan darahnya mungkin turun ya, nadinya cepat atau sudah terjadi tanda-tanda shock di situ. Nah, itu yang kedaruratannya yang perlu mesti kita tangani pada awal ya. Jadi segera mungkin kita tangani dulu kedaruratan tersebut. Setelah itu baru kita lakukan tindakan definitifnya ya berupa tindakan kuretasi untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang masih tersisa di dalam rongga uterus tersebut ya. Jadi ini yang mesti harus kita lakukan pada keadaan terjadinya abortus incomplete ya. Jadi pada seorang wanita yang mengeluh terjadinya keguguran atau abortus incomplete ini akan mengeluh nyeri perut yang hebat, yang cukup kuat pada perut bagian bawah, oleh karena uterus berkontraksi untuk mengeluarkan sisa hasil konsepsi yang masih tertahan di dalam rongga uterus tersebut. Jadi itu yang akan dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, pada keadaan abortus komplit ya, di mana hasil konsepsi itu sudah seluruhnya keluar ya, sudah keluar dari uterus, sehingga kalau kita lakukan pada pemeriksaan dalam itu sudah tidak ada lagi dilatasi serviks, sudah menutup ya, sudah menutup, kemudian perdarahan sudah mulai berkurang atau mulai berhenti, ibunya sudah tidak lagi merasakan sakit di perut bagian bawah atau kontraksi uterus itu sudah tidak ada lagi. Nah, pada keadaan ini tidak perlu sebenarnya lakukan tindakan apa-apa ya, kecuali misalnya seorang ibu hamil tersebut yang mengalami abortus tersebut mungkin dalam keadaan anemia ya atau kekurangan darah, yang itulah perlu diberikan vitamin atau penambah darah berupa sulfaspirosus dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk mempercepat proses penyembuhannya. Jadi pada keadaan abortus komplit itu hasil konsepsi itu sudah semua keluar, berbeda dengan abortus incomplete. Kalau incomplete itu sebagian masih tersisa, sebagian sudah keluar. Kalau dia komplit itu sebagian seluruhnya atau seluruhnya sudah keluar dari rongga uterus atau rongga rahim. Sehingga tidak perlu dilakukan tindakan seperti kuretasi pada saat kita lakukan pada kasus dengan abortus incomplete. Nah, ada yang kita sebut dengan misabortion ya. Jadi misabortion adalah tertahannya hasil konsepsi yang sudah tidak berkembang di dalam rahim tersebut lebih dari 8 minggu ya. Jadi ini yang bisa terjadi oleh karena beberapa faktor atau keadaan di mana di awal
awal kejadiannya itu seringkali terjadinya abortus iminen ya. Kemudian abortus iminen, setelah itu tanda-tanda kehamilan akan menghilang ya. Kemudian tes kencing bisa negatif, tidak ada nyeri perut ya, tidak ada perdarahan. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti USG, ditemukanlah hasil konsepsi itu masih tertahan dia di dalam rongga rahim atau rongga uterus. Nah, ini yang perlu dilakukan tindakan untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang sudah meninggal tersebut ya. Ini yang perlu dilakukan tindakan kuretasi. Nah, tergantung sekarang umur kehamilannya ya. Kalau umur kehamilannya kurang dari 12 minggu, bisa kita lakukan tindakan dilatasi dan kuretasi sehingga bisa dikeluarkan hasil konsepsi yang tertahan tersebut. Nah, pada kehamilan yang lebih dari 12 minggu, nah ini ya seperti tadi, ada risiko kemungkinan terjadinya perdarahan. Pada saat kita melakukan tindakan kuretasi itu perlu kita dilindungi atau memberikan infus oksitosin namanya atau uterotonika untuk menjaga kontraksi dari uterus sehingga akan mengurangi risiko terjadinya perdarahan saat kita melakukan tindakan kuretasi tersebut. Nah, pada keadaan abortus habitualis itu terjadi abortus yang berturut-turut lebih dari 3 kali pada seorang wanita hamil ya. Jadi seorang ibu hamil itu mengalami peristiwa abortus 3 kali berturut-turut secara spontan. Nah, penyebabnya ini bisa tergantung, bisa juga karena faktor kromosom ya, kelainan kromosom atau faktor genetik, bisa ketidakcocokan golongan darah ya, bisa karena ada infeksi ya, misalnya infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan itu bisa menyebabkan terjadinya abortus habitualis ya, abortus yang terjadi lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Nah, penanganannya sudah tentu tergantung dari penyebabnya ya. Kalau misalnya penyebabnya karena proses infeksi yang ada di situ, misalnya katakanlah infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, itulah bisa harus diobati infeksi tersebut. Nah, pada keadaan yang umumnya abortus habitualis yang lebih sering terjadi pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu, itu bisa karena terjadi inkompetensia serviks namanya ya. Jadi di mana terjadinya mulut rahim itu terbuka terus dia di situ. Jadi ada kelemahan struktur jaringan di mulut rahim sehingga dia akan terbuka sehingga sering terjadi abortus berulang dia di situ atau lebih dari 3 kali yang kita sebut dengan abortus habitualis. Nah, ini sudah tentu tergantung penanganannya seperti tadi ya. Pada keadaan abortus yang lebih dari 12 minggu yang kita curigai terjadinya inkompetensia serviks, ini yang perlu dilakukan penanganan atau tindakan untuk melakukan pengikatan di mulut rahim yang terbuka tersebut. Jadi ini tergantung penyebabnya kenapa terjadi abortus habitualis tersebut. Jadi mesti dilakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk mencari tahu penyebabnya sebelum kejadian abortus akan berulang lagi untuk kehamilan berikutnya. Pada keadaan abortus infeksiosus atau abortus septik ya, pada abortus infeksiosus itu di mana terjadinya abortus yang terjadi disertai tanda-tanda adanya infeksi dari traktus genitalis ya, atau traktus genitalia wanita. Nah, itu seringkali karena proses infeksi seorang ibu yang mengalami abortus itu akan mengalami nyeri perut yang hebat, panas badan ya. Itu sudah ada tanda-tanda adanya infeksi. Nah, itu yang kita sebut dengan abortus infeksiosus. Nah, kalau abortus septik itu artinya sudah ada penyebaran kuman atau toksin di dalam peredaran darah. Jadi ini lebih berat. Jadi kasusnya ini sudah ada penyebaran kuman di dalam aliran darah, ada peredaran darah, ini yang perlu jadi perhatian khusus dan perlu penanganan yang lebih intensif lagi. Nah, penanganannya tergantung nanti ya. Kalau misalnya abortusnya infeksiosus itu bersifat berat, sudah tentu akan memerlukan tindakan atau penanganan yang lebih komprehensif ya, seperti misalnya perlunya pemberian antibiotika, mungkin ada kombinasi antibiotika di situ, pemberian penurun panas, pemeriksaan dilakukan tindakan kuretasi setelah dilakukan pemberian antibiotik sudah tentu. Jadi tindakan kuret ini sudah tentu dilakukan setelah pasien tersebut mendapatkan perlindungan dari pemberian antibiotik sebelumnya. Jadi dalam keadaan abortus infeksiosus ini, dalam keadaan terinfeksi, kita tidak boleh langsung untuk melakukan tindakan kuretasi ya. Jadi perlu perlindungan antibiotik sebelumnya. Nah, perlu kasus-kasus dengan abortus infeksiosus ini perlu pemeriksaan penunjang yang lebih baik lagi, dalam arti perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang mengarah kemungkinan akan bisa terjadi kegagalan multi organ ya, misalnya fungsi ginjal, fungsi hati yang perlu diperiksa lebih lanjut karena mobilitas dan mortalitas atau tingkat kematian pada abortus septik terutama itu sangat tinggi.
karena sudah ada toksin atau kuman sudah melewati atau melalui peredaran darah dan bisa akan mengenai organ-organ yang lain. Jadi itu yang perlu kita waspadai pada kasus abortus infeksius maupun abortus septik ini ya. Jadi perlu perhatian yang lebih khusus lagi. Jadi ibu-ibu, kalau seorang ibu hamil ya yang sudah ketahuan hamil muda ya, di mana terjadi telat haid, adanya perdarahan pervaginam, adanya nyeri perut di bagian bawah, ada mulas-mulas, nah itu kemungkinan suatu abortus ya. Jadi perlu segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, periksakan diri di Paskes atau pelayanan kesehatan terdekat ya, bisa di puskesmas, di bidan atau di dokter spesialis dan sebagainya. Itu harus dipastikan dulu apakah memang terjadi abortus, apakah memang terjadi perdarahan pada hamil muda yang lain seperti tadi ya. Bisa juga perdarahan pada hamil muda itu selain abortus bisa kemungkinan terjadi adalah molahidatidosa atau hamil anggur, dan bisa juga terjadi kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan. Jadi itu yang harus dipastikan lebih awal, apakah pada seorang wanita hamil muda itu terjadi perdarahan pervaginam, ada nyeri perut, ada riwayat telat haid sebelumnya. Itu yang harus dipastikan dulu, apakah itu suatu abortus, mola, ataupun kehamilan ektopik yang terganggu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Nah setelah itu barulah dipikirkan penanganan lebih lanjut tergantung nanti jenis abortus yang terjadi pada seorang wanita hamil tersebut.